Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kabaret Haflah 2024. Di sini kami hendak menampilkan sebuah drama kesungguhan perjuangan para penghafal Al-Quran Palestina. Negeri yang di dalamnya tercium semerbak wangi para syuhada, para pejuang dan para mujahid-mujahidah sejati yang tak rela membiarkan tanah mereka dirampas. Palestina, ya, inilah Palestina kami. Yahudi atau siapapun boleh tinggal di sini, tetapi tidak untuk merampasnya. Tidak untuk merampasnya. Di sebuah kampung, hiduplah seorang anak yang tinggal bersama orang tua dan kakak adiknya. Mereka sedang menikmati kebersamaan penuh kebahagiaan. Abi, sungguh pagi ini tidak akan pernah aku lupakan, karena sudah lama kita tidak berkumpul seperti ini. Hisyam anakku, sesungguhnya nikmat di dunia hanyalah sebentar jika dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat kelak. Alhamdulillah, jika kita bisa bersama di dunia, semoga Allah satukan lagi kita semua di surganya. Amin. Kakak, hari ini kita store hafalan jam berapa? Kemarin kata Ustadz, kita setorannya ba'da zuhur. Yahya sudah murojaah. Sudah dong kak, menurut hadis riwayat muttafaq alaih, hafalkanlah dan rutinkanlah membaca Al-Quran. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, Al-Quran itu lebih mudah lepas daripada unta yang lepas dari ikatannya. Masya Allah, betul sekali Yahya. Bantu simak hafalan kakak yuk dek, biar hafalan kakak tambah kuat. Semoga kita semua jadi ahli Quran ya nak. Abi juga mau setoran ke Umi nih, biar hafalannya gak kalah kuat sama kalian. Ayo Bi, anak-anak tetaplah berpegang teguh pada Al-Quran ya. Kelak jika Allah takdirkan kita berpisah di dunia, bawakanlah mahkota kemuliaan untuk kami di akhirat nanti. Keluarga Hisyam pun segera bergegas saling menyetorkan hafalan. Tidak kalah dari keluarga Hisyam, anak-anak di negeri Palestina yang lainnya pun bersemangat dalam menghafal dan belajar Al-Quran. Sedangkan di sudut tempat lainnya, di lingkungan sekolah memperlihatkan sebuah suasana yang damai, seakan-akan peristiwa besar yang menimpa mereka tak pernah terjadi. Sebelum guru mereka tiba di kelas, anak-anak silih berganti saling menyetorkan hafalannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluk? Alhamdulillah inni bi khair. Anak-anak, ingatkah kalian dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kesabaran yang pernah ibu sampaikan dahulu? Insya Allah kami masih ingat, Bu. Sungguh, kami benar-benar mengingatnya, kami meresapinya, dan kami jadikan sebagai tameng kokohnya kesabaran kami. Adakah di antara kalian yang berkenan membacakan sabda Rasulullah tersebut sebagai pengingat bagi kita semua? Izinkan saya membacanya, Bu. Silahkan Arsyad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh unik urusan orang yang beriman itu. Semua urusannya baik baginya.
Hal itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Jika dia memperoleh kegembiraan, dia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika ditimpa kesulitan, dia bersabar, dan itu baik baginya. Anak-anak yang ibu sayangi, sabda Rasulullah seakan-akan memberi sebuah pesan kepada kita bahwa setiap hal yang menimpa kita, baik atau buruknya hal tersebut, memudahkan atau menyusahkan kita, hal tersebut tetap baik bagi kita. Begitu pula dengan hal nyata yang kita alami saat ini, karaksi tentara Zionis laknatullah dalam perlakuan kita. Pada hakikatnya, ini baik bagi kita karena Allah telah tetapkan bagi kita. Apa kalian tahu apa tujuan Allah menguji kita dengan ujian ini? Kami tahu dan kami yakin Allah ingin meneguhkan iman kami dengan hal ini. Allah ingin meninggikan derajat kami di sisinya, di dalam surganya, dan kami ikhlas akan ketetapannya. Bersabarlah anak-anak, hidup ini tak lama. Memang dunia tempatnya ujian. Bersabarlah, semoga Allah mempertemukan kembali kita di surganya. Guru pun menutup dan mengakhiri pembelajaran di hari itu. Anak-anak pun bergegas pulang ke rumahnya masing-masing dengan terbayang-bayang sentuhan dalam nasihat dari gurunya di sekolah. Beberapa saat setelah kepulangan anak-anak dari sekolah, mereka pun sebagaimana biasanya berkumpul dan bermain satu sama lainnya di halaman terdekat rumah mereka. Mereka pun berbincang serta merenungi perkataan gurunya di sekolah. Nasihat ibu guru di sekolah tadi masih membekas di pikiranku. Bagaimana dengan kalian? Begitu pula denganku, seakan-akan mesti banyak perbekalan yang perlu kita miliki sebelum kepulangan nanti. Janganlah kalian risau, ujian ini merupakan tanda sayangnya Allah kepada kita. Allah merindukan kepulangan hambanya. Tidakkah kalian merindukan kepulangan kepadanya? Jadi penasaran nih, kira-kira selanjutnya siapa ya yang bakal pulang duluan di antara kita? Hehehehe. Kapanpun atau dimanapun itu tidaklah penting. Yang terpenting ialah bagaimana dan dalam keadaan apa kita pulang. Aku ingin pulang dalam keadaan menghafal Al-Quran. Banyak atau sedikitnya hafalan yang kumiliki, ketika rudal atau peluru senjata menancap di batang leherku, aku sedang melantunkan ayat-ayat Quran dengan syahdu. Itulah keadaan yang aku inginkan. Aku pun ingin seperti itu. Semoga Allah wujudkan cita-cita kita sebagaimana sabda Rasulullah. Jika engkau jujur kepada Allah, niscaya Allah akan jujur kepadamu. Supaya Allah wujudkan keinginan kita, yuk mari kita selalu istiqomah menghafal Al-Quran sekalipun berat dan lelah. Tak mengapa, berlelahlah di dunia baru bersenang-senang kemudian di surga. Tak berselang lama, kebahagiaan dan ketenteraman yang dirasakan oleh masyarakat Palestina seketika lenyap. Tentara Zionis datang menyerbu dengan segala peralatannya, dari mulai mobil tempur sampai dengan senjata-senjata yang mereka miliki untuk menindas, menyakiti, dan menghilangkan kedamaian para hamba-hamba Allah. Para Zionis datang dengan membombardir warga Palestina. Kehangatan di rumah-rumah hancur seketika. Ayah, ibu dipisahkan dengan anaknya. Kebahagiaan direnggut dengan paksa. Semua itu telah terjadi begitu lama. Apakah ini yang dinamakan keadilan? Bahkan mereka membunuh bayi yang masih kecil. Banyak nyawa yang direnggut, banyak kebahagiaan yang dirampas, jasad-jasad berserakan di mana saja. Ada kepala yang terpisah dari raganya. Ada jasad yang kehilangan anggota tubuhnya. Sungguh, semuanya begitu memilukan.
pasukan kedua militer Israel terus negara Iran telah memberikan wabah terakhir pada Israel agar menghentikan serangan ke wilayah Gaza. Habisnya batas kesabaran Iran ini, Israel juga Abi, Umi, mengapa mereka berbuat jahat kepada kita? Apa salah kita? Pernahkah kita berbuat jahat kepada mereka? Sabar wahai anakku, kuatkan kembali kesabaranmu supaya kamu disayang Allah. Yakinilah Allah datangkan mereka untuk menguji betapa besar kesabaran dan keteguhan imanmu kepadanya. Janganlah kita takut terhadap mereka, seyoginya mereka pun hanya manusia biasa sebagaimana kita. Tegaklah dan hadapilah. Abi, Umi, apakah Allah ridho dan akan mempertemukan kita kembali? Aku menginginkan suasana ketika kita dapat menghafal Al-Quran bersama-sama, murojaah bersama. Abi, Umi, tak ingin aku berpisah dengan kalian. Isyam, Yahya, dengarkan Abi. Kalau kita ikhlas, maka Allah akan ridho. Mari kita bertemu kembali di taman-taman surga. Kemudian kita lanjut kegiatan murojaah di sana. Di tempat lain, sekelompok anak sedang bermain. Tiba-tiba dihadang dan dihadapkan dengan para tentara Zionis. Anak-anak dengan keberanian yang Allah berikan, berdiri dengan gagah sambil memegang mainan kayu mereka. Mereka berusaha menghadang dan melawan tentara Zionis. Cukup sampai di sini para musuh-musuh Allah. Kalian tak kami izinkan melangkah lebih jauh, lalu berbuat seenaknya. Sanggupkah anak kecil seperti kalian menghentikan pasukan besar seperti kami? Tentu saja tidak. Bagaimana caranya badan kami yang lemah dan kecil ini melawan kalian yang berbadan besar serta tinggi? Tidak mungkin kami bisa. Lalu, apa yang membuat kalian tetap berani menghadapi kami? Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita, karena yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah Ta'ala bersama kami memang tidak punya kemampuan mengalahkan kalian, tapi Allah yang maha besar mudah menghancurkan pasukan kecil kalian. Takutlah kalian kepada Zat yang telah menciptakan bumi beserta isinya. Sungguh azab Allah yang sangat pedih. Allah, omong kosong! Mundur kalian! Tidakkah kalian takut mati? Dengan mati kami akan berjumpa dengan Sang Pencipta. Dengan mati hilanglah kepenatan dunia. Dengan mati hilanglah penderitaan kami. Dan dengan mati kami akan merasakan kenikmatan yang hakiki. Lalu mengapa kami harus takut dihadapkan dengan kematian? Kami kan sudah menyiapkan hafalan Quran sebagai bekal pertemuan dengan Rob kami. Anak-anak pun melempari tentara Zionis dengan batu. Lalu tentara Zionis pun mulai melakukan tindakan kasarnya terhadap mereka. Lalu seketika datanglah pasukan pemuda Hamas untuk membantu mengevakuasi masyarakat Palestina yang baik terluka maupun yang telah syahid. Lalu dihadapkanlah mereka dengan tentara Zionis yang terjadilah dialog antar keduanya. Hentikan kebengisan kalian, wahai musuh-musuh Allah. Sungguh, siksanya sangat pedih, lagi sangat berat. Apa yang kalian bisa lakukan dengan keadaan pasukan seperti itu? Kami ini kuat dan kalian itu lemah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Pemuda Hamas pun meneriakkan gelora kalimat takbir. Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar! Setelah terjadinya pertempuran sengit dengan Hamas, maka tentara Zionis pun mundur dan kembali ke tempatnya. Dan kondisi di Palestina kembali aman untuk sementara, sampai kembali datangnya gempuran selanjutnya. Masyarakat yang terkena serangan sebelumnya terpaksa harus menepi di kamp pengungsian. Suasana di kamp pengungsian memang cukup memilukan karena kurangnya stok persediaan makanan dan minuman. Ditambah kondisi kamp yang kurang layak untuk ditempati.
Kemudian datanglah relawan kemanusiaan yang bernama Zubair. Beliau bersama dengan rekan relawan lainnya pergi untuk memberikan bantuan yang bisa mereka berikan kepada masyarakat Palestina. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam, Paman. Bagaimana keadaan kalian setelah kejadian kemarin? Alhamdulillah, kami baik-baik saja, Paman. Lagi-lagi Allah memberikan keselamatan kepada kami. Lagi-lagi Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Bersyukurlah kepadanya, karena yang demikian itu merupakan kenikmatan yang besar. Jadikan kesempatan yang Allah berikan untuk mempersiapkan perbekalan di kehidupan yang panjang. Naam, Paman, kami paham. Ya Iva, apa yang kamu inginkan? Utarakan kepada Paman. Insya Allah Paman bantu kalau Paman mampu. Paman Zubair bawa mushaf Quran tidak? Waduh, saat ini Paman tak membawanya. Untuk apa kamu menanyakan mushaf Quran? Dahulu, sebelum rumah kami diluluh lantahkan oleh tentara Zionis, kami senantiasa menghafal. Namun sekarang kami kesulitan karena mushaf kami telah hangus terbakar oleh kebangisan Zionis. Mengapa kalian sangat ingin menghafal Quran? Tidakkah kalian melihat bagaimana kondisi kalian yang tidak memungkinkan untuk menuntaskan hafalan kalian? Paman Zubair, kami ingin kembali dan pulang kepada pencipta kami dalam keadaan sebaik mungkin. Kami ingin pulang yang mana Allah ridho kepada kami. Kami ingin wafat sebagai seorang syuhada juga seorang penghafal Quran. Tak inginkah Paman Zubair membantu keinginan kami? Baiklah, Paman dengan senang hati akan membantu mewujudkan keinginan mulia kalian. Yeay, asyik. Terima kasih Paman Zubair. Di hari selanjutnya, ketika Zubair datang kembali ke kamp pengungsian, beliau bersama rekan-rekannya membawa banyak mushaf yang akan dibagikan kepada anak-anak. Dan nampak wajah yang ceria, penuh semangat, seakan-akan pemberian tersebut merupakan sebuah kado manis, kado terindah yang pernah mereka dapatkan. Mereka meyakini dengan mushaf ini hidup mereka akan mulia. Dengan mushaf ini mereka akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan terbaik, dan Allah ridho kepada mereka. Dengan mushaf ini menguatkan keberanian mereka. Lalu, bagaimana dengan kita selama ini? Apakah kita bahagia apabila kita dihadiahi sebuah mushaf Quran? Silahkan jawab di dalam hati masing-masing. Beberapa hari kemudian, diperlihatkan sebuah keadaan di mana anak-anak yang sedang menghafal bersama di halaqah Quran yang dilaksanakan di dalam masjid. Terlihat mereka sangat menikmati ayat demi ayat, bacaan demi bacaan yang mereka lantunkan. Terlihat ketenangan yang mereka rasakan. Padahal nyatanya mereka sedang tertindas. Mereka dalam keadaan yang terancam. Namun lagi-lagi mereka meyakini Allah bersama dengan mereka. Maka tiba terdengar suara rudal yang meledak di daerah sekitaran masjid. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi mereka sedikit pun. Mereka tetap tenang menikmati bacaan yang mereka lantunkan. Kalian masih ingat dengan impian kita saat itu? Ya, kita masih ingat. Pulang dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Sepertinya hal itu sebentar lagi akan menjadi kenyataan. Janji bertemu di surga ya kawan-kawan. Benar yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. In tasduqillaha yasduqka. Artinya, jika engkau jujur kepada Allah, niscaya Allah akan mewujudkan cita-citamu. Hadis riwayat An-Nasai. Kalau kita jujur kepada Allah, maka Allah akan mewujudkan keinginan kita. Selama ini, seringkali kita mengutarakan keinginan kita, seperti ingin kita masuk surga. Namun, apakah kita sudah jujur kepada Allah? Sudahkah kita berusaha untuk totalitas dan beribadah? Sudahkah kita berbuat hal yang mendekatkan diri kepada surga? Kita ini seringkali hanya banyak berbicara, banyak keinginan, tapi kurang dalam berjuang, kurang dalam bersungguh-sungguh. Keinginan yang tak disertai perjuangan, maka selama-lamanya takkan pernah terwujud. Begitu pula keinginan kita masuk surga, takkan pernah terwujud apabila hanya terucap dari lisan.
namun tidak tertuangkan dalam amalan-amalan kita. Ketika pertama kali kita mendapatkan himpitan, cobaan, dan ujian, pertama kali kita mendengarkan sabda Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Isbiru, bersabarlah orang-orang yang lelah, bersabarlah orang-orang yang letih, bersabarlah wahai keringat, bersabarlah dalam menghadapi ujian karena Rasulullah sedang menanti kita di telaganya." Dan pada dasarnya kita tahu kalau kita lelah, maka kita bukan orang yang pertama kali lelah. Kalau kita letih, maka kita bukan orang yang pertama kali letih. Dan masih banyak orang-orang yang lebih lelah dan lebih letih dibandingkan kita. Banyak orang yang lebih capek dibandingkan kita, tapi keluhnya tidak senyaring kita. Banyak orang kenikmatan dunianya lebih sedikit daripada kita, tapi syukurnya melebihi kita. Barangkali permasalahannya bukan pada dibesarkan kenikmatan, tapi dibesarkan rasa syukurnya. Barangkali permasalahannya bukan pada dikecilkannya masalah, tapi diperbesar sabarnya. Jadilah sahabat Al-Quran sebagai bukti penghambaan kita kepada Allah. Jadikan diri kita Cinta Allah dan cinta Al-Quran. Allah